Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pada hari ini Laskar Jawara melaksanakan silaturahim namanya ya, silaturahim. Kalau bahasa hebatnya itu konsolidasi, tapi kita lebih tekankan kepada silaturahim bain. Tepatnya di Desa Sukorjo, Kecamatan Sukowono ya. Atas prakarsa Mas Rudi, saya ucapkan terima kasih yang tak terbatas kepada tuan rumah dan le-ale kabeh ya. Ini bahasanya campuran B ya, campur Indonesia, campur Madura, campur Jawa, campur nih. Nih ini bahasa Indonesia mulu apa sih nggak nengi sekolah nih ya. Rosak. Jadi sebelumnya sholawat beserta salam kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat beliau di dalam setiap langkah. Dan tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada segenap undangan beserta pengurus yang berkesempatan hadir pada hari ini, sehingga kita semua bisa berkumpul dalam keadaan yang sehat jiwa dan raga ya. Kalau sehat jiwa dan raga tak sehat tak nyaman gitu ya. Dompet minyak, raganya sakit ya, raganya boros, jiwanya tergelajar. Yang mudah-mudahan di dunia wal akhirah kita senantiasa berada dalam lindungan Allah ya. Bapak sekalian, para bapak dan para ale-ale ini ya, ale-ale siapa ini, pencipta ini ya. Tentu panjenengan bertanya-tanya nih, tanya, apa Laskar Jawara itu ya. Ini saya harus on-laon ada untuk memilih runtutan katanya ya, runtutan kata biar nanti tidak bernyelaber, malah nyaman gitu ya. Menjandeng bentuk tasrif pembeli nyaman gitu ya, menjandeng bentuk lu tak bentuk pak, lu diodi ini sih deh. Jadi malah dikit pada latih bicara masalah Jawa dan Madura sejatinya kan bicara Indonesia ya. Orang Madura orang Jawa ini sambun bodoh man kaman gitu, bodoh dengan Sumatera, bodoh dengan di Jawa itu sendiri, bodoh dengan Bali, bodoh dengan Lombok. Ketika saya dulu di Lampung, di sana ada namanya Kampung Panaragan, bodoh dengan Jawa. Terus disebuti banyak di Lampung itu bodoh dengan Madura, dan Madura di orang Panaragan ya bolong setong, sehingga beda-beda anaknya bakabin, bolong dari Panaragan. Ketika saya di Bengkulu, pernah di Bengkulu mulai dari Pagar Dewa, mulai dari Padang Pelawi, Tais, Mana, Air Sebakul, sampai ke seluruh jajaran wilayah Bengkulu, rata-rata di perkebunan itu orang Jawa dan orang Madura. Orang Madura itu Jember, Lumajang, Betul Tibi, ya dari Pulau Madura itu sendiri atau yang suku Madura ya. Yang dari Jawa biasanya Ponorogo, Tulungagung, Trenggalek dan sebagainya. Ketika saya di Palembang, saya dulu masuk di Musirawas namanya ya, di Muara Rupit. Di perjalanannya masuk ke hutan itu kira-kira dari jalan protokol itu kira-kira perjalanan lewat jam masuk alas. Jangan gula kan tak ketemu bereng mutur, jangan gula nih. Tak akan ketemu bereng mutur bereng coba itu. Begitu saya masuk ke dalam di daerah Musirawas, saya berhenti di daerah Silakitan namanya. Dulu begini Pak, di wilayah Sungai Musi. Ternyata begitu saya turun dari mobil, masuk di perkampungan transmigrasi itu, saya kenal dengan namanya Pak Agung. Kebetulan juga sama dengan namanya Mas Agung ya. Ada orang jualan sate di situ karena saya lapar ngakan di situ. Bentain bahasa Muara Rupit bukan, bahasa Palembang ya, Pudio ya, Manu Gabah dan sebagainya itu dengan bahasa Palembang. Pas nyawa taring tondus gitu Pak, saking punti jenengan Mas. Ternyata Pak Agung ini orang Tulungagung jualan sate di situ. Terus saya bergerak ke dalam. Begitu bergerak ke dalam ketemu namanya Daman namanya.
Mas Dahman ini ternyata dari Banyuwangi, dari Kalibaru. Gula mau ngomong bahasa dusun, lagi dong nyaman gula ngomong bahasa dusun. Pas ngocak, sampean dari Kak Dimba Mas, dari Jember sampean Kalibaru. Masalah ini, ya onteng mutul bereng jebol Pak Depak ya. Ketika saya di Jambi, namanya di Petaling, ada satu perkebunan sawit di Petaling. Itu sudah juga semakin dalam lagi. Gitu ya. Di sana saya ketemu dengan beberapa orang, dan kebetulan ternyata orang-orang yang menguasai di perkebunan sawit di Petaling itu daerah Rambi Puji, Bangsal, dan Tanggul. Begitu saya masuk, saya Bareus Nebirang Parang. Ya. Ternyata di sana dia disambut dengan muhajir namanya muhajir. Saya pikir orang mana ya. Ternyata orang Tanggul. Lah, jadi lesong nengi dulu itu. Ya. Gambarannya seperti itu. Ketika saya pernah juga di Makassar, masuk di pasar, ternyata di sana juga saya disambut dengan orang jual sate yang juga orang Madura. Dan ketika kita berada di wilayah itu, persaudaraan Madura Jawa di luar ini ya, di luar itu sangat luar biasa kuat. Kalau ada orang Madura atau orang Jawa yang datang ke Sumatera, ya itu kalau sebulan 2 bulan tidak kerja tidak masalah ya sudah. Rokok ngakan besen itu tanggung sudah di sana. Ya pun setahun boleh soal lakol. Kalau 1-2 bulan sampai pulangnya itu, persaudaraan ini begitu kuatnya. Gitu. Di Bengkulu itu, di Pagar Dewa dan Air Sebakul itu sampai Padang Balawi, itu orang Jawa dan Madura menguasai. Bukan hanya menguasai ekonominya, tapi menguasai politiknya. Ngomong politik sana itu nyalon gubernur apa nyalon bupati dari Bengkulu itu, kalau orang-orang Madura sama orang Jawa sudah kumpul itu ya, montai dukung itu tak detik. Itu di daerah luar. Nah, ternyata bicara orang Jawa dan Madura itu ini sesuatu yang bukan tergambar hanya di Jember gitu ya, tergambar di Indonesia ini lengkap. Ketika dulu saya masuk ke Bali, sama kondisinya orang Madura dan orang Jawa, Tulungagung, Trenggalek, Blitar, Jember, Lumajang, pengrajin monel itu banyak dari Pulau, dari Lumajang, yang lain-lain dari Jember juga banyak. Demikian pula di kota-kota besar seperti Surabaya, apalagi ya Surabaya. Di Surabaya ini ada kelompok besar yang didirikan oleh Haidir Ali namanya. Haidir Ali ini keluarga besar kiai sebenarnya, yang beliau tak ambes buta, namanya Haidir Ali. Kalau di Malang dipanggil Pak Rizki. Di Surabaya ini ada kelompoknya orang Madura namanya Aeng Tasek. Aeng Tasek ini menguasai ekonomi, yang menguasai kedaulatan politik. Luar biasa ini. Aeng Tasek ini saya macam di sana. Ketika saya ke Jakarta, dan telah lupa ke Jakarta beli Pak. Sebelum saya gambarkan Jawa lagi malah padang gempena. Orang Madura ini apa sebenarnya? Orang Jawa Madura itu kalau berkumpul hebatnya seperti apa? Saya ceritakan dulu pengalaman saya secara empirik ya. Pengalaman pribadi saya. Ketika saya masuk di Priok, mulai dari ABC, Podomoro sampai Priok, atau pok sini mari Madura bereng cepet. Iya. Bermula dari ojek, mari ngojek ke tukang rokok, pada tukang rokok akhirnya menguasai perpasiran di Priok. Wah, ini orang Madura ini. Bereng cepet menabolong, berkolaborasi, bersatu, itu kekuatan yang luar biasa. Di Jakarta pun hampir bisa dipastikan kita kuat. Bahkan orang-orang Jember di Jakarta itu besi tua itu rata-rata Madura Jawa ya, Madura Jawa besi tua. Demikian pula ketika saya masuk ke Bandung dan Bogor, saya kira orang Bogor itu orang Sunda, orang Jawa Barat itu ya. Kalau tadi orang Madura ya. Begitu saya masuk Bogor, saya dulu kepingin belajar sesuatu di Bogor, namanya di Cikalong. Itu saya masuk Bogor di terminal. Di terminal itu saya ketemu dengan orang. Saya mau bahasa Indonesia saya ya. Saya ini sambil minum kopi itu saya